Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pak Dodi kumaha damang, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini menarik bahwasannya ada statement berwisata ke perpustakaan. Sebetulnya apa saja nih Pak program dari tim Bapak dari Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran untuk bisa menjadikan perpustakaan ini menjadi tempat wisata, Pak? Ya, ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Halo Pak Dodi, apakah saluran telekomunikasi kita lancar? Apa bisa mendengar suara saya dari studio? Tampaknya pemirsa ada sedikit permasalahan saluran komunikasi antara studio dengan Pak Dodi di Pangandaran. Kami akan berbincang tentang wisata perpustakaan dan tampaknya masih belum tersambung hingga saat ini dengan Pak Dodi Jubardi. Kami akan berbicara tentang bagaimana caranya sebetulnya pemirsa membuat perpustakaan bisa menjadi lebih dekat lagi kepada masyarakat. Dan sekarang kita sudah terhubung kembali dengan Pak Dodi Jubardi di Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi sempat terputus. Sudah ada? Masih Sudah. terputus. Aman Pak, sekarang aman. Lalu bagaimana Pak? Tadi pertanyaan tadi bahwasannya Kabupaten Pangandaran akan membuat perpustakaan sebagai tempat wisata, Pak. Ya kita tentunya perpustakaan Dispusip Kabupaten Pangandaran akan mencoba untuk mengimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ya tentang perpustakaan, di mana di sana diterangkan bahwa salah satu fungsi perpustakaan adalah untuk rekreasi para pemustaka. Nah, tentu hal ini sangat menarik karena Pangandaran sesuai dengan visinya Pangandaran juara menuju pariwisata berkelas dunia dengan tetap memperhatikan karakter budaya bangsa. Nah, dengan visi Kabupaten Pangandaran tentunya ya perpustakaan juga harus bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup mumpuni. Tentu hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena memang ada fasilitas-fasilitas sebagai destinasi wisata yang harus dipersiapkan. Ya seperti sarana prasarananya, transportasinya, pelayanannya, dan seterusnya. Oke Pak. Sebetulnya ada stigma bahwasannya perpustakaan ini adalah tempat yang membosankan nih Pak. Lalu strategi apa saja Pak, program apa saja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran untuk bisa menarik minat masyarakat untuk berwisata di perpustakaan nih Pak? Ya, tentunya ya tadi karena kita ingin mencoba perpustakaan menjadi salah satu destinasi wisata, tentu ada sarana prasarana yang harus dipersiapkan untuk menghilangkan tadi ada kesan bahwa perpustakaan adalah hal yang menjenuhkan, membosankan. Nah, kita di sini yang pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini Pak Bupati Kabupaten Pangandaran, sudah mempersiapkan fasilitas, tetapi ya belum optimal. Seperti misal kita siapkan tempat bermain anak-anak, kemudian auditorium untuk pemutaran film-film budaya, kemudian juga tempat rekreasi anak-anak dengan tamannya yang cukup lumayan representatif. Nah, ini tentu harus diimbangi juga oleh fungsi wisata yang lain, di mana fungsi perpustakaan yang lain, di mana salah satunya adalah untuk pendidikan, untuk mencari informasi. Nah, sesuai dengan zamannya sekarang, di mana bahwa orang datang membaca buku lebih mengarah kepada buku elektronik. Tentu kita juga harus mempersiapkan segala prasarananya, termasuk dengan wifi-nya. Dan ketika itu nanti sudah berjalan, kita siapkan juga teras-teras jajanan, kemudian juga tempat-tempat nongkrong anak-anak muda, ya sambil belajar, mengerjakan tugas, dan lain-lainnya. Dan insya Allah pada saat ini juga kunjungan sudah mulai datang, ya dari mulai anak-anak TK, anak SD, SMP, dan tentunya minimalnya sekarang bagaimana mereka mengenal perpustakaan.
Dan alhamdulillah kalau untuk anak-anak TK kelihatannya sudah cukup bergembira mereka datang ke sini karena memang fasilitas bermainnya cukup memadai. Betul, salah satu jika kita lihat pemirsa, salah satu kualitas tertinggi mungkin perpustakaan di Indonesia itu Perpusnas. Memang kita tidak bisa ya Pak membandingkan Perpusnas dengan perpus tingkat daerah. Cuman harapannya tentu saja nanti ada tempat makannya juga gitu ya Pak. Jadi yang kelaparan ketika membaca buku di perpus juga bisa terakomodasi. Nah Pak, perpustakaan tentu saja harus juga berhubungan dengan koleksi buku-bukunya. Untuk update-nya sendiri bagaimana dan juga sekarang koleksinya seperti apa Pak di perpustakaan di Kabupaten Pangandaran? Kalau untuk koleksi di kita mungkin tadi masih belum optimal ya Pak, karena kita adalah perpustakaan yang baru. Kita baru berdiri gedungnya itu kurang lebih 3 tahun, tapi alhamdulillah kita sudah ada kurang lebih 2.823 judul buku. Dan tentu di buku elektronik itu lebih banyak lagi karena memang sesuai dengan kemajuan sekarang bahwa para pustakawan itu atau para pustaka lebih mencari buku-buku di media elektronik. Insya Allah itu akan lebih banyak lagi. Oke, memang ya Pak, perpindahan buku ke hal yang elektronik merupakan keniscayaan walaupun saya sendiri sampai sekarang belum bisa bertahan lama nih Pak membaca dari media elektronik walaupun sudah pakai gadget yang khusus membaca. Bapak sendiri dari tim perpustakaan dan kearsipan bagaimana memandang peralihan teknologi yang sebelumnya membaca itu memang harus buku, sekarang sebagian masyarakat memang lebih memilih untuk membaca buku elektronik dibandingkan yang fisik itu Pak? Ya, kalau peralihan bagaimana membaca, kalau menurut saya, kalau minat baca warga masyarakat itu sudah cukup tinggi, Pak. Kita bisa melihat bagaimana mereka bisa berjam-jam berhadapan dengan handphone, mereka baca, mungkin hampir seharian, ketika ada waktu-waktu longgar, baca handphone, lihat handphone, baca. Nah, mungkin bagaimana nanti kita berupaya dari Dinas Perpustakaan itu mengalihkan minat bacanya itu ke mutu pembacaan yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya sebatas baca-baca WA. Karena minat bacanya saya kira dari mulai anak-anak sampai orang dewasa sudah luar biasa. Nah makanya bagaimana nanti mereka datang ke perpustakaan itu, kita siapkan tadi gazebo-gazebo buat teras-teras jajanan, kemudian shop kopi dan macam-macam lah. Tapi itu baru sebuah mimpi ya Pak, karena kita memang Kabupaten Pangandaran adalah sebagai wisata yang berkelas dunia, tentu ya harus semua kegiatan harus merujuk kepada destinasi wisata tadi. Oke Pak, karena memang masih baru juga ya Pak, 3 tahun sehingga koleksinya pun masih terbatas. Tapi Pak, untuk masyarakat Pangandaran sendiri yang ingin bergabung atau biasanya kan kita harus jadi anggota perpusnya dulu ya Pak ya. Jika masyarakat ingin menjadi anggota perpus, apakah memang harus orang Pangandaran semua atau daerah lain pun boleh? Lalu syarat pendaftarannya apa nih Pak? Ya, tentu kalau untuk menjadi anggota perpustakaan kita sangat terbuka. Tidak hanya orang Pangandaran, dari manapun, kalau mereka sering datang ke destinasi wisata, misalnya ke pantai, kan mereka agak lama di sini, bisa pinjam buku, bisa dibawa, dibaca di pinggir pantai, di hotel, dan seterusnya. Tentu syarat-syaratnya kita tidak begitu sulit, hanya tanda pengenal, KTP, kemudian nanti kita data, biodata orang yang menjadi anggota perpustakaan tersebut. Kita tidak mempersulit untuk menjadi anggota perpustakaan. Oke, nah Pak, sejauh ini menurut data mungkin dari tim perpustakaan, karakter buku bacaan seperti apa sih Pak yang diminati oleh mayoritas anggota perpustakaan di wilayah Pangandaran ini Pak? Ya, kalau untuk sampai saat ini, karena tadi ya Pak, kita adalah perpustakaan yang baru, tentu mereka belum begitu mengenal ada apa sih di perpustakaan itu, sehingga masyarakat luas tentu perlu ada sosialisasi yang lebih optimal lagi. Nah, yang baru datang ke sini kebanyakan adalah anak-anak sekolah, jadi ya fokusnya mereka masih memburu buku-buku fiksi, cerita-cerita komik kayak gitu. Dan ketika
mobil perpustakaan keliling datang pun gitu, yang diburu ya masih tetap buku-buku yang sifatnya hiburan, yaitu buku-buku fiksi dan seterusnya, gambar-gambar. Kalau anak-anak sekolah TK kan seperti itu. Dan kita sedang mencoba sekarang memperkenalkan perpustakaan lebih lanjut lagi dengan mengundang beberapa organisasi, mengundang elemen masyarakat. Begitu datang mereka, oh begini ya perpustakaan Pangandaran, luar biasa begitu. Jadi memang belum pada banyak mengenal keberadaan perpustakaan Pangandaran secara detail. Oke, memang sejak kecil pun saya suka aja baca komik nih Pak. Gitu masyarakat pun banyak gitu ya. Dulu kan ada banyak majalah-majalah bergambar gitu ya untuk anak kecil atau komik-komik. Jadi memang itu menjadi prioritas bacaan. Tapi memang itu titik mulai yang bagus ya Pak ya. Untuk orang tua di rumah mungkin bagaimana Pak orang tua di rumah yang ingin mendekatkan anak terhadap bacaan. Karena banyak juga sekarang orang tua milenial gitu ya, yang anak-anaknya masih kecil ingin anaknya supaya bisa suka membaca karena orang tua aja nggak suka baca nih Pak. Bagaimana Pak? Ada tipsnya nggak Pak? Ya, tentu diawali dari anak-anak usia dini ya. Ketika kita waktu kecil ya, tentu di antara kita juga senang baca. Bagaimana orang tua kita menumbuhkan minat baca anak-anaknya? Orang tua itu biasa sebelum tidur bercerita tentang binatang, bercerita tentang tokoh, bercerita tentang lingkungan, dan seterusnya. Nah, kalau orang tua dibiasakan bercerita seperti itu, ya mestinya jangan sampai tuntas. Ketika anak berpenasaran, ya nanti kamu baca ya, ini buku judulnya ini, kamu bisa datang ke perpustakaan, di satuan pendidikan, kamu bisa datang ke perpustakaan milik pemerintah, sehingga anak penasaran, apa sih tadi yang diceritakan orang tua kita, sehingga saya ingin tahu akhirnya dia berusaha untuk mencari buku. Itu sebuah cara orang tua bagaimana memotivasi anaknya untuk bisa gemar membaca. Ya, kemudian yang kedua ya tentu harus disiapkan bacaan-bacaan di rumah yang menarik, yang sesuai dengan minat baca anak-anak itu, dan orang tua bisa pinjam dari perpustakaan dari sini. Oke, selain perpustakaan juga ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebetulnya kalau bentuk kearsipan ini Pak, arsip seperti apa sih Pak yang ditangani? Karena masyarakat juga ingin tahu nih Pak. Ya, kalau untuk kearsipan tentu tadi saya udah berulang-ulang bahwa kita baru berdiri, jadi kearsipan itu masih kearsipan yang sifatnya dibikin oleh setiap SKPD, kayak dokumen surat, kemudian sekarang sudah mulai ke naskah-naskah kuno kita coba untuk dihimpun, untuk disimpan di perpustakaan. Nah, nanti mungkin ke depannya kita akan menyimpan berbagai dokumen atau berbagai arsip penting, seperti misalnya kepemilikan tanah yang ada di pemerintah daerah, kita arsipkan di sini. Cuma ya tadi sesuai dengan zamannya, sekarang mungkin kearsipan lebih mengarah disimpan di soft-file-nya itu, karena kalau sekarang masih pakai hard copy kayaknya udah penuh bergudang-gudang gitu. Betul. Ini menarik tentang pengarsipan naskah-naskah kuno, karena Pangandaran ini salah satu wilayah yang peradabannya sangat tua ya Pak, beda dengan Kota Bandung. Kota Bandung kan baru gitu ya Pak, beda dengan Pangandaran. Nah Pak, untuk kita kembali lagi ke perpustakaan, program-program perpustakaan, apakah ada Pak program terdekat yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan tim untuk mempromosikan perpustakaan? Ya, tentunya ya tadi Pak, kita ingin mencoba untuk menjadikan perpustakaan itu sebagai destinasi wisata. Dan programnya ya kita mensosialisasikan untuk mereka mengenal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran yang ada sekarang seperti apa. Karena ternyata ketika saya mengundang dari berbagai unsur, berkolaborasi dengan berbagai organisasi, mereka pada heran begitu masuk, hebat juga perpustakaan Pangandaran gitu. Karena di sini ada auditorium, kita bisa nonton film tentang budaya, nonton film tentang pantai dan sebagainya bisa kita lihat di sini. Jadi alhamdulillah, jadi programnya tentu kita akan semakin eksis untuk melaksanakan sosialisasi penyebaran
perpustakaan Pangandaran itu seperti apa gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Semoga saja waktu-waktu ke depan perpustakaan di Pangandaran bisa lebih bagus, koleksinya semakin banyak sehingga masyarakat bisa menyukai membaca dengan adanya perpustakaan di Pangandaran. Hatur nuhun, sehat-sehat terus Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke pemerintah daerah Pangandaran. Pangandaran juara. Ya, Pangandaran juara. Itu adalah tagline yang sangat baik pemirsa, dengan harapan bahwasannya masyarakat di Pangandaran bisa lebih dekat dengan buku, juga bisa lebih dekat dengan kultur membaca. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lain.